ini adalah program yang sangat-sangat besar, luar biasa, karena akan melayani sampai 83 juta. Kalau nanti semua sudah terima pada akhir November, diharapkan akhir November bisa 100%, 100% dari segi penerima, 100% dari segi MBG-nya, dari segi SPPG-nya, dari SPPI-nya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menyelenggarakan program MBG ini, dan khususnya kami di Pesantren Cipasung alhamdulillah sudah berjalan program makan bergizi gratis ini dengan jumlah penerima hampir 4.000. Meskipun belum semua santri kebagian, tapi alhamdulillah kita sudah berjalan dengan program yang sangat diterima oleh santri-santri. Jadi bukan hanya mengaji, tapi makannya juga bergizi. Pada tanggal 12 Juli kemarin sudah ditutup sebanyak 30.000 SPPI. Perlu kami sampaikan bahwa nanti 30.000 SPPI tersebut akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional untuk mendapatkan penugasan di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. Dan kami sudah melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan tentang perkembangan pembangunan SPPG, dan alhamdulillah pada target sampai bulan Juli ini sudah terbangun kurang lebih 1.950, dan kita berharap sampai akhir tahun ini bulan November dan Desember bisa terbangun 30.000 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebesar 82,9 juta penerima manfaat. Semoga kegiatan ini bisa terus terakselerasi sesuai dengan target pemerintah sebanyak 30 SPPG. Terima kasih. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menyelenggarakan program MBG ini, dan khususnya kami di Pesantren Cipasung alhamdulillah sudah berjalan program makan bergizi gratis ini dengan jumlah penerima hampir 4.000. Meskipun belum semua santri kebagian, tapi alhamdulillah kita sudah berjalan dengan program yang sangat diterima oleh santri-santri. Jadi bukan hanya mengaji, tapi makannya juga bergizi. Alhamdulillah Pondok Pesantren Cipasung juga dibantu oleh Pak Jenderal Samsul ini melakukan akselerasi dengan membangun jejaring terutama dari alumni-alumni Cipasung yang ada di Jawa Barat untuk membuka bagaimana pesantrennya bisa dimanfaatkan untuk menjadi dapur MBG. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih juga Pak Kodari yang sudah juga mendorong kami agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berkah. Baik, saya M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Hari ini ketemu dengan Marsikal Ahmadiyah Samsul, kemudian Pak Kiai, Pak Deni. Dari Pak Samsul, saya mendapatkan informasi mengenai perkembangan SPPI yang merupakan tulang punggung dan nanti jadi pimpinan dari SPPG yang menyelenggarakan MBG. Dari Pak Kiai Deni, saya mendapatkan cerita bagaimana kegiatan SPPG ini, MBG ini sudah masuk ke pesantren, dan ini tentu kita apresiasi luar biasa karena memang kegiatan MBG itu membutuhkan partisipasi dari semua masyarakat. Justru porsi yang terbesar nanti akan ada di masyarakat, terutama dari pesantren ya. Kenapa pesantren itu penting? Karena pesantren itu bisa menjadi penyelenggara sekaligus penerima manfaat, karena murid-muridnya, siswa-siswanya adalah penerima manfaat yang dituju oleh MBG ini, dan tentunya malah lebih optimal ya, karena dapurnya di situ, santrinya juga nggak jauh dari situ, tidak memerlukan waktu, jarak, dan transportasi untuk bisa mendapatkan pelayanan. Nah, ini adalah program yang sangat-sangat besar, luar biasa, karena akan melayani sampai 83 juta. Kalau nanti semua sudah terima pada akhir November, diharapkan akhir November bisa 100%, 100% dari segi penerima, 100% dari segi MBG-nya, dari segi SPPG-nya, dari SPPI-nya. Nah, semua ini adalah suatu rangkaian yang sangat panjang, mulai dari membangun SPPG, kemudian menyiapkan tenaga-tenaga profesional di situ, utamanya dalam konteks Pak Samsul adalah SPPI. Nah, ini semua sedang berjalan. Kita diskusi tadi tentang masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan masalah-masalah yang ada bisa segera diatasi supaya target-target yang akan dituju bisa terlaksana, dan masyarakat Indonesia yang akan menjadi penerima manfaat bisa segera menikmati manfaatnya. Program MBG ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena memang datanya masih ada sekitar 20% masyarakat kita yang stunting atau kurang gizi. Diharapkan dengan makan bergizi gratis yang stuntingnya udah nggak ada lagi, lalu kemudian juga dengan makanan yang bergizi, protein tinggi, maka tingkat kecerdasan IQ anak-anak Indonesia itu semuanya akan meningkat, sehingga Indonesia akan bisa akselerasi dari segi sumber daya manusia. Menjadi negara maju 2045 membutuhkan sumber daya yang juga maju. Kalau sumber dayanya nggak maju, Indonesianya tidak bisa maju. Ya, itu
Kira-kira itu Baik. teman-teman sekalian apa yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doa dan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.